nggih terus artinya ada ulama yang nulis awalur rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalur rasulin ila tauhid Ibrahim ya benar, memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah, secara argumentasi Nabi Jawa Ibrahim, sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenisnya awailu maksusah, awailu maksusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah, sing gawa Islam ning Jawa Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru, orang kok mungkin keliru mesti keliru. Tapi maksudnya sing gawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing gawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane iku Wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumat. Jadi melaya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu maksusah, napa awailu maksusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu. Awas narak. Sini wong. Kowe nak goblok ku sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh. Itu sebab kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sajane wis jelas, tapi utekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wes akhirnya. Nah, kalau kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Soale tanggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, kok pas beliau mimpin rakyatnya ape-ape kayak aku. Pas aku mimpin uang itu kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya latihan jadi politikus. Jadi nanti saya buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Medina nak kulaan sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Ini nak ngomong tuku dikurangi. Lalu jenenge apa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kok nang ngedol dikurangi. Nah karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah nggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah SAW. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asyatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair.
harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan yang santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya membayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saya enak dhewe di jam istirahat itu ndak fair apa? Nggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yufsirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau itu terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nara mulang dosa, karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak wong takok, kowe dicucuk wong itu terus alasane opo? Nah, alasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyoba paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 1, cek sarep plus cek berarti 95. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Wah malah innalillahi. Ono kiai atau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe atau mulang santri kon gawe foto dikongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani ini Ustaz. Ngritik koyo aktivis saya. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy'ari tidak boleh. Kulo ambek anak kulo ki ngoten, anak kan tunggu. Kulo nu niru ilmu bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon niku bali. Kulo riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok bocah durame guyon. Bapak nimbali. Mboten sias, Pak. Oh, cucuk santri lagi guyon. Sakit. Nah, aku mari ra sido. Tak lagi ngopo. Guyon wae angel lho, Pak. Seneng wae angel wong ra di dhuwit. Jare-jare Bapak senane guyon. Wong ra di dhuwit wes do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Bangun kayak ngoten, nek santri di guyon niku seneng. Kula bolak-balik bangun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok iso seneng ae padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan? Mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Lu pasti nyeluk ras itu. Mulai kalau saya tak tiru. Berapa balik? Tadi nyeluk anak kulo. Ya tentu untuk hal yang nggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wajib sholat, wajib ngaji ini tentu yang sama-sama nggak penting. Ini balinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi nggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita ya staufun, tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asy'ari, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Setuju saya. Ada mizanul adil, ada makinul adil, tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya ada ganggu saya, kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu, fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga gak ganggu. Itu ada mizanul adil, ini apa? Fair. Lah aku ora sampean, misalnya aku ora Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarang gak ngarah salah manang. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh wah cara aku haram. Gak gue haram. Gak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso gue mbek bojo itu mewah ya. Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Lu sange putih jenengan wah bubar. Ya itu wahada mizanul adil, wahada mizanul. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mau ngerasa nonton, bapak nih nak tuh tadi nembondok di Bali
santri pas guyon ora terus. Salah gitu. Santri wis ra dicuwek wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwasel. Riyen kan kada santri ra diwasel. Nggih, buro-buro masa. Lho kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang juga. Wah, bayangno dadi dai kondang iso wae khayal-khayale. Rokok joinan itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Irem. Dulu bawa Hafsah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan gak ada listrik, santri saking kacau nih. Bengi-bengi itu dolan ning pondok, petengan ning pojok musola rokok. Itu santri itu liwat kacauin. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu ora murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya, Mbah. Melayu santri. Lah bapak santri lho, Kang jare join kan. Jadi rokok itu join kan. Santri saiki sak fakir-fakire itu tetep ngekeki saleran gitu. Dise ora ya rokok sitok itu dienggo. Dadi lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya Melayu kan. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu Mbah Khim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu di pojok MGS loh nggak kan biasa Mbah Khim di MGS. Nah ya Mbah Khim kan rokokan. Santri liwat, Kang nilai korek Kang kayak bareng di semua. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri desa itu repot. Mbak Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zubair Abai Bamun kan. Itu dari bapak zaman mondok. Mbak Zubair liwat yang pondok. Mbak Zubair cilik. Langsung kongguri ada santri gede dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri desa kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae lho. Malamnya. Tapi kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas ya itu modelnya. Serempet. Ya jadi wailul mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu ya, saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asyatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidi Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad Ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asyatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan teks. Kalau teks itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ra trimo ikhtilat, kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai konco kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan, Gus. Lha misale sampean ning pondok mluwete playboy, coba bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong gablek tenan. Lu ngenes ya Kang. Kemudian sing disini pondok melete jebule bojone elek ngebis. Sing digonyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo ngenes Kang, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes Kang, kene pondok melete
Jebule bojone elek, teko ning resepsi, ngebis. Ngecek lah cara saiki. Sing kanca mbok nyai, bojone ayu, nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes ya. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Iku rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbak Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh. Tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Jadi ada tag, ada ahwalul masyayikh apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita ada. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang asal jelas ya, ini kan kitabnya Sayyid Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya yang mutamat tentu yang mutamat supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhtiratul rijal wan nisa. Ya jane lanang nuruti haram ya sekaruan haram. Lanang wedok ini padi-padi kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gembek celek. Ora sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah. Misale kira ngomong tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo debatin ta ora kira-kira. Kok nek sing luwaneng ganteng bojone elek kok gelem. Lah kok nak ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku kowe. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal terus iki jajal. Ini ngono ta ora kira-kira resepsi. Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi namanya Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin bidhaq. Fa ammal ladzi talqahu bi'adusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi'adusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza tadi ngendikan, buat jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama kita. Kalau di jam makan anak kita ada makan ngamuk, wah mangan kurang mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya apa Muhammad bin Jari itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul abdul, wahada
mizanul adil. Tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil akhwal as-syakhsiyah, fil akhwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau ya staufun semua apa, kalau ya staufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Adil. Menurut terus no. Yes, awalu mana nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani itu ketemu orang Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus orang Eropa merangi Hamdani. Itu zulimu tanda. Enggak boleh tuh Hamdani. Ayo perang, aku orang Islam dimusuhi orang Eropa. Orang ngono le dul, oke gue bojone mesti wae iki. Enggak boleh tuh dene kampanye. Aku ustaz dimusuhi orang Eropa. Ayo ra iso ngono, dene dolim kok. Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ra iso le dul kowe iku udah lama gitu tadi, paham ya? Berarti kayak diperangi ini ora atas nama agama, atas nama nyolong alpat, paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar orang atas nama Islam, di atas nama nyolong bojo. Jadi syaratnya itu yuqatalun dan dzuli. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizalimi. Itu aturan ya ora iso tapi bela wong Islam sing misalnya orang Islam korupsi. Misalnya anggota KPK misalnya non muslim terus demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Iku ukure ra ngono. Ukure iku aparat negara nangkep koruptor ya ora ngono. Wong ngono nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang ini umat Islam harus bergerak, ya iso ngono, itu ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional, apa? Repot lampu antem ngono. Kalau anak orang Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya Muslim, pasti kamu yang salah. Ya enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarik. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Adil. Termasuk cerita lagi. Indah ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah dirajimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu punya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Orang Yahudi ini nyolong pede, orang Yahudi terpelajar, tahu ngaji takrib, pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter, jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus 2. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti, nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai deh. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak saksi ku diloro. Dia jalan lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok kelakuan Yahudi. Santai weh. Jadi dia nyolong Sayyidina Ali ya perso, tapi dia santai. Melayune rapati banget. Ngerti, kena cara takrib saksi itu. Yahudi terpelajar, gue santri lah mesti roh ngono, ini Yahudi loh. Tenang. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, coba di sini
bareng kehakiman. Lala hakimnya jenis surat, masyhur cerita itu. Nah, kira aku ya banget. Ya cerita itu masyhur, tapi kan arah kurung kebangetan. Surah. Kalau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain tapi cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan kita kok ya surah itu ya kacau. Coro etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amiril Mukminin. Dene kok dia sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, "Seksine sinten?" Nah iku pedange jenengan ati colon. Wah terus saiki dipecat. Jadi saya kong Yahudi ini tenang, dia tahu kira-kira tahu ngaji takrib tahu, dia menguasai hukum Islam, semua ada dia, mereka yakin menang. Terus dari Sayyidina Ali seksinya ya Hasan Husain, jadi surat raiso seksi oleh anak, gak kacau tapi kau di bendung Sayyidina Ali, ngerugek no. Aku minta tiga ini Sayyidina Ali ya santai wae. Lebih itu Hasan Husain ragu tompo. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sampeyan ketuane cam nom-nom sing mlebu swarga. Iku reban mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Aku kok ketuane kowe ya gak gelem yakin ra. Spesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sampeyan ning swarga sing cam nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi Surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten seksi ora oleh kok anak. Wis akhire oke dari Sidina. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lang gile Pak Hakim, nek cara kitab ora jelas al-qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ana seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing gawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nek ana seksi sing dibenarno sing gawa barang iku. Saniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali ngakoni nek cara fikih ngono. Faqadu surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedangmu waemu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk wis surat sotak ta asokta. Yo ke bener pancen yo ngono aturan hukum. Sayyidina Ali kayak apa semantune Rasulullah, alim-alim tiyang. Bersidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kulon ini terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Cara gak ada seksi. Wah, ini bersidang bertenan. Sayyidina Ali santai asok kamu benar sore. Udah utine sing tangisan. Wais. Dia ada tapu musamawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi jek utuh. Mergo doa langit masuk Islam. Iya aku yo nyolong, ajane yo konangan, tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Wais. Sayyidina Ali yo fair ketika Yahudi masuk Islam yo pedang wis seneng teh. Kayak apa Islam itu mengajarkan saya ini enggak, waktu itu sentimen, emosi kayak apa, luar biasa ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu enggak boleh jadi saksi, dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kalau sampean kan udah ketunan ya aku tetap yakin itu ketun senajan to kancamu ngerti itu gak sapan, tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Yahudi, dia ngerti. Ibu nunjukno nak Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua ada sidang itu santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang sekarang. Makanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Dia mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Kalau Yahudi orang pinter, biasanya Pak Tudono pinter yang Yahudi. Dan sampai tertarik pintar, tapi aja niru Yahudi ini niru. Itu kalau ada sayembara, kondebat di Kanjeng Nabi, ngomong kafir mesti ngomong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu, itu
Kalau tinggal ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi trik untuk melawan kebaikan. Itu yang disewa sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne kelepek-kelepek. Oh ya usti oke saya. Apa ning kanjeng Nabi? Dan kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugu nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nek wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Makanya nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing liwat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu mat, agamamu aneh. Piye? Cara kowe ngalami iku kan yo ono pangan dhewe nuntalen. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin ngendikan elek. Mana Nabi dari sahabatnya kudu sing makili mau jangan melek karena Nabi gak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini barno Nabi kalau baca ya perkarane Umar pirsa Nabi ku gak mungkin ngendikan elek jare Umar aku wae lah. Baleni nah ngomong. Jadi anu kula bola-bali matur aku bela Islam jangan melek aku wae mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing nguntikan kuasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah, saiki wis gampang kowe santriku ini kan juara lah ora usah diwarai wis. Umpama kowe dadi kiai ngalami seperti itu, Pak Yai, kadang itu sing mateni Allah langsung kok haram, sing disembelih manusa halal padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang, yo wis kono pangan kowe. Lah ya anak batangku halal ya pangan enteno, tapeno tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wagadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam yo dibuli lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi jenis Ibu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detik. Yaitu kanjeng Nabi keturunan wahyu.